Kawasan Trusmi, sebuah kawasan yang terkenal karena menjadi pusat untuk mencari batik khas Cirebon, atau orang sebut batik Trusmi. Batik Trusmi sudah mendunia sampai ke New York Fashion Week. Dengan nilai jual internasional, batik Trusmi seharusnya dapat meningkatkan nilai jual ekonomi dan nilai jual kawasan Trusmi. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Dengan turunnya penjualan, maka kawasan wisata batik Trusmi pun semakin sepi. Ini merupakan sebuah ironi, batik dengan nilai jual tinggi, tapi pedagang mengeluh sepi. Beberapa waktu yang lalu, media sosial sempat berubah menjadi media sosio-komersial di mana interaksi terjadi melalui layar. Apakah memang supaya ramai, pedagang harus berpindah ke media ini untuk berdagang? Disrupsi dari media sosio-commerce membuat perubahan pola belanja. Muncul sebuah pertanyaan, apakah kita tidak perlu berbelanja di toko lagi? Apakah cukup dengan interaksi layar untuk mendapatkan batik Trusmi? Apakah sebuah kawasan tidak dapat lagi dinikmati sebagai tempat wisata belanja? Sementara itu, di belahan bumi lain, Shenzhen, Shanghai, China, terdapat pengembangan dan perbaikan kawasan. Pengembangan ini menghidupkan kawasan yang sudah tua atau mati, atau disebut dengan urban decay. Pengembangan dan perbaikan kawasan ini berpusat pada pejalan kaki. Pengembangan ini menghidupkan kawasan yang sudah tua. Pengembangan ini menghasilkan ruang publik yang ramai dan kaya akan interaksi visual maupun sosial. Interaksi semacam ini memiliki potensi untuk menaikkan nilai sebuah kawasan. Melihat dari preseden perbaikan kawasan, dapat memberi suasana dan kesempatan bagi kawasan lama yang telah mengalami urban decay. Pengalaman wisata belanja dalam kawasan yang tertata dapat menaikkan nilai jual kawasan dan membuat kawasan kembali ramai. Jadi, dari sisi arsitektur kota, apa yang sekiranya dapat diperbaiki? Desa Wisata Trusmi terletak di Kabupaten Cirebon, Kecamatan Pleret, Provinsi Jawa Barat. Terbentuknya kompleks keramat Buyut Trusmi diawali setelah Ki Buyut Trusmi menyerahkan keraton yang sekarang menjadi Keraton Kasepuhan Kesunan Gunung Jati. Ki Buyut kemudian menyingkir ke daerah Trusmi pada tahun 1470 dan membangun kompleks keramat Buyut Trusmi pada tahun 1481. Buyut Trusmi di kemudian hari menyiarkan agama Islam di wilayah Cirebon dan wafat tahun 1559. Kawasan Desa Wisata Trusmi dimulai dari gerbang utama pada sumbu utara selatan, lalu berakhir di sebelah timur pada koridor jalan yang lebih kecil. Dalam menikmati kawasan, manusia perlu memperhatikan perlindungan, kenyamanan, dan kesenangan. Kriteria dalam pengalaman berjalan kaki. Dalam kawasan, terjadi ambiguitas antara ruang pejalan kaki dan kendaraan bermotor, sehingga ada hambatan dalam menikmati kawasan. Dalam kawasan ini, mayoritas fungsi hanya buka pada siang hari, termasuk pasar yang ada di dalam kawasan, sehingga aktivitas malam cenderung tidak hidup. Dalam berjalan kaki, terlihat belum ada perlindungan yang jelas terhadap cuaca, terutama cuaca panas Cirebon. Dalam berjalan kaki, ruang berjalan tidak sepenuhnya bersih. Masih banyak informalitas yang belum tertata. Dalam berjalan kaki, belum ada hal yang bisa dinikmati dalam kawasan. Belum ada tatanan estetika yang jelas yang membuat pejalan kaki dapat menikmati perjalanan. Dalam pengamatan, sepertinya belum ada peluang untuk bersosialisasi secara nyaman dalam menanggapi iklim yang ada di Cirebon. Skala bangunan belum tertata, dan belum ada harmoni dan kesatuan dalam skala. Dari survei dan analisa, kawasan ini memiliki permasalahan utama, yaitu walkabilitas. Walkability merupakan sebuah kata sifat yang menunjukkan seberapa ramah lingkungan binaan dari suatu pedestrian dan seberapa mudah pejalan kaki dapat melakukan perjalanannya melalui jalur pedestrian. Charlier, 2009. Collective memory sudah ada dalam kawasan. Kawasan ini terkenal sebagai kawasan komersial batik. Perbaikan elemen fisik berpusat pada walkability dengan wawasan ekokultural. Ekokultural. Eko berarti memperhatikan konteks dan sistem yang terjadi dalam kawasan. Kultural berarti nilai budaya lokal. Pengembangan kawasan berbasis ekokultural berarti mengangkat nilai-nilai lokal dan sebagai titik berangkat dalam menata perbaikan kawasan atau urban renewal. Harapannya, perbaikan ini mengangkat nilai kawasan Trusmi sehingga dapat dinikmati sebagai kawasan wisata. Usulan memberikan pemisahan yang jelas antara pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Hal ini memberikan keamanan dan rasa aman bagi pejalan kaki. Dalam setiap pemisahan ini, terdapat motif lokal yang menjadi ciri khas kawasan. Motif ini adalah abstraksi dari motif umum batik Trusmi. Kios bersifat fleksibel, dapat dibuka di malam hari atau acara tertentu di hari libur. Fungsi siang malam ini membuat kawasan menjadi lebih aman dibandingkan dengan kawasan yang gelap dan sepi. Kios memiliki ciri khas lokal dan bersifat portable, dapat dibuka tutup. Kios bersifat fleksibel, dapat dibuka di malam hari atau acara tertentu di hari libur. Fungsi siang malam ini menghidupkan kawasan, ruang untuk berjalan dengan informalitas yang tertata, sehingga kebebasan berjalan kaki tidak terganggu. Terdapat zona khusus untuk berhenti dan beristirahat. Zona ini memungkinkan kegiatan spontan terjadi, sehingga suasana menjadi lebih hidup. Zona ini menyediakan kesempatan untuk duduk, menikmati kawasan, dan beristirahat.
pemandangan yang tertata menjadi menarik. Kesempatan ini dapat digunakan oleh pengguna jalan untuk berolahraga seperti jogging. Bangunan dan lingkungan akan mengikuti perkembangan kawasan. Harapannya, dengan regulasi KLB dan KDB yang jelas, harmoni dan kesatuan visual kawasan dapat terjaga. Pengembangan berbasis ekokultural memberi kesempatan bagi nilai lokal setempat dan masyarakat setempat untuk ambil bagian. Pengembangan ini bertujuan meningkatkan nilai kawasan serta meningkatkan pengalaman urban bagi pengguna. Harapannya, dengan nilai kawasan yang naik, batik rusmi yang sudah mendunia, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.